Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Sultan Zaki Narja dengan NIM 3 digit terakhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sheet metal dan beberapa contoh-contohnya, yaitu yang udah dikasih dosen saya. Di sini saya sudah menyiapkan lampiran berupa SS-an dan sudah membuat PPT-nya serta video tutorialnya ya teman-teman. Di sini kita langsung mulai saja ke soal PPT ini. Nah, yang pertama kan ada soal kita disuruh membuat part sheet metal dengan ukuran 180, B100, C50, dan D15. Itu kita atur di equation-nya sendiri ya teman-teman. Setelah sudah dimasukkan semua, kita langsung membuat sebuah kotak di sini dengan ukurannya. Yang bagian atasnya adalah equation A dan bagian sampingnya adalah equation B. Sesuai dengan arahan yang di modul. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan cara membuka sheet metal di SolidWorks-nya sendiri. Langkah yang pertama dan langkah yang kedua sudah kita lakukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah aktifkan tensi metal jika belum muncul, klik kanan area tab comment. Nah, jadi untuk bagian kita membukanya adalah kita bisa klik bagian sini dengan klik kanan, kemudian akan keluar gambar seperti ini ya teman-teman. Kalian kalian pilih tool saja di sini, kemudian kita pilih sheet metal dan jika sudah centang maka dia akan keluar di bagian sini ya teman-teman. Nah, pokoknya setelah tab sheet metal aktif, kita akan melihat fitur base flange atau tab, add key flange, bend, flatten, dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, kita mulai lagi di sini. Nah, jika sudah membuat kotaknya, kita masukkan, eh, bentar kita tunggu dulu. Kita masukkan ke base flange atau tab dengan ukuran yang sudah diberikan di soal tadi ya teman-teman. Dengan thickness-nya adalah 1,20 dan inner blade-nya adalah 1. Nah, di situ tadi kita mengatur thickness-nya ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat bagian samping-sampingnya ya teman-teman dengan menggunakan edge key flange. Nah, edge key flange-nya sendiri kita bisa lihat bagian sini dengan ukuran C, di sini dengan bagian C 9, dengan ukuran D. Kita masukkan saja di sini ya teman-teman. Jika sudah jadi seperti ini, kita lakukan lagi edge key flange untuk bagian samping-sampingnya. Kita pilih titik yang di dalamnya teman-teman. Kita pilih di semua sisi untuk bagian depan dan bagian belakangnya teman-teman. Nah, jika sudah, kita masukkan dengan ukuran D di bagian flank length. Nah, untuk ininya sendiri, untuk eh, bagian sisi ini ya teman-teman, itu adalah 0,5. Kita bisa mengaturnya di bagian sini ya teman-teman, dan ukuran 0,5. Nah, untuk flank positionnya sendiri, kita centangkan bagian trim bench agar menciptakan sebuah lubang di bagian sini ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita tambahkan untuk bulatan-bulatan yang ada di modul. Itu caranya seperti biasa ya teman-teman. Kita ukur seperti biasa. Lalu kita extrude cut di sini drop all dan jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita membuat bagian ke tengah-tengahnya dengan membuat seperti ini teman-teman. Kita buatkan alurnya terlebih dahulu.
Kemudian kita bisa langsung mengukurnya memakai Smart Dimension. Jangan lupa untuk mengasih materialnya seperti biasa sudah ada di video tutorial lainnya. Kita bisa mencari di sini di materialnya. Nah, untuk masa nomor satu itu adalah kita bisa lihat di lampiran SSN saya ini, yaitu 125,60 gram. Kemudian kita lanjut untuk bagian ke nomor 2. Nomor 2 ini tinggal kita ganti equationnya saja teman-teman. Eh, Tinggal kita ganti equationnya. Jika sudah kita klik OK dan dia otomatis akan berubah saya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu. Untuk masanya sendiri, kita bisa lihat di lampiran saya, itu 137,37 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita memflatkan part kita memakai fitur flatten. Di sini dengan equation yang nomor satu tadi ya teman-teman. Di sini kan kita ada disuruh play a k-vector 0,40. Nah, sebelumnya kita melihat dulu di PPT saya, apa itu k-vector. K-vector itu di SolidWorks adalah nilai proporsional yang digunakan untuk menentukan garis netral saat plat logam ditekuk atau bending. Nilai ini sangat penting karena memengaruhi perhitungan panjang lembaran sebelum dibentuk atau flat pattern. Nah, jadi fungsi-fungsinya itu akurasi ukuran hasil bending, menentukan seberapa jauh garis netral itu dari sisi dalam plat, dan nilai ini membantu SolidWorks menghitung dimensi flat pattern dengan lebih akurat agar sesuai saat dibentuk di dunia nyata. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman, agar saat kita membuat ke dunia nyatanya itu kita bisa sesuai dengan ukuran yang kita mau dan tidak mencong-mencong ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung edit feature dan bisa langsung ke key vector dan kita masukkan 0,40. Kita skip saja. Nah, kemudian kan di situ ada disuruh flatten dengan gambar seperti ini. Kita bisa langsung eh, klik bagian flatten ini, nanti dia otomatis akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan measure. Sebelumnya kita akan menjelaskan measure. Apa itu measure? Measure adalah fitur untuk mengukur dimensi atau jarak antara objek dalam model CAD kamu. Fitur ini sangat berguna untuk memastikan ukuran, posisi, dan kesesuaian antar bagian sesuai dengan desain. Atau kesimpulannya, measure adalah alat pengukur digital di SolidWorks yang bantu kamu cek ukuran, jarak, dan sudut antar bagian desain dengan cepat dan akurat. Nah, cara menggunakan measure sendiri, kita bisa klik tab Evaluate di Command Manager, klik icon Measure, dan klik dua elemen, misal dua titik, dua garis, dua permukaan. Di panel Page Measure ini, kita akan eh, menunjukkan hasil jarak minimum atau maksimum, sudut jika relevan, dan panjang total atau radius. Nah, di sini tadi ya teman-teman. Kita bisa klik tab Evaluate dan kita cari Measure dan kita akan dikasih informasi seperti ini teman-teman. Kita klik saja bagian garis ini dan untuk mengecek bagian linknya. Nah, di sini kan bagian linknya adalah 195,85. Kita lihat di lampiran saya, itu 195,85 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Ini sama aja dan kita ganti ke equation nomor 2 tadi. Kemudian kita ganti ke vektor dengan 0,32. Nah, di sini kita langsung klik flatten lagi dengan cara yang sama dan kita bisa melihat untuk ukuran lengthnya. Untuk ukuran lengthnya sendiri adalah
185,55. Nah, di sini kita bisa lihat di lampiran saya yaitu 185,55. Kita lanjut ke nomor 5 lagi, teman-teman. Nah, nomor 5 ini kan measure the bonding box area of the part. Nah, maksudnya dari bonding box itu adalah fitur yang secara otomatis membuat kotak pembatas minimal di sekitar suatu part atau bentuk lembaran logam. Kotak ini mempresentasikan dimensi total terkecil yang bisa menampung seluruh objek tersebut. Atau kesimpulannya adalah kotak dimensi minimum yang mengurung part sepenuhnya. Fungsinya penting untuk estimasi material, layout pemotongan, dan perencanaan produksi. Fungsi bounding box sendiri adalah menunjukkan panjang kali lebar kali tinggi suatu part, membantu dalam perhitungan bahan, berguna untuk cutting layout atau estimasi ukuran bahan sebelum pemotongan, dan mempermudah estimasi biaya produksi dan pengemasan. Nah, bisa dilihat sendiri untuk fitur-fitur yang ada di bounding box sendiri, ada ada referensi face atau plan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kan kita disuruh menggunakan dari pertanyaan nomor 4 tadi ya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke fitur, kita klik reference, dan kita pilih bounding box. Jadi begitu ya teman-teman untuk mencari bounding box sendiri. Di sini kita klik bagian base fit-nya. Kemudian untuk mengecek hasil bounding box sendiri, kita lanjut ke cut list, terus pilih sheet dan properties. Dan kita ke property summary dan bounding box. Nah, di sini kita dapat hasil evaluate value-nya. Bisa dilihat di sini dengan hasil 42963. Nah, benar kan teman-teman? Selanjutnya kita ke bagian question nomor 6. Question nomor 6 ini kita disuruh untuk menggunakan hand. Nah, di sini kita bisa langsung ke hem-nya. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu hem. Nah, hem itu adalah fitur untuk melipat ujung lembaran logam menjadi bentuk gulungan atau lipatan datar. Hem adalah lipatan ujung pada plat logam untuk memperkuat tepi dan menghilangkan sudut tajam, sering digunakan dalam manufaktur produk berbahan lembaran logam. Nah, cara menggunakan hemnya sendiri, kita aktifkan tab sheet metal yang seperti tadi di atas, terus kita klik fitur hem, pilih edge atau tepi bagian sini yang ini dilipat. Kemudian kita bisa atur tipe hem, yaitu panjang dan radius sesuai kebutuhan. Fungsi hem sendiri adalah menghilangkan ujung tajam agar aman saat disentuh, menambah kekakuan pada tepi plat logam, dan untuk sambungan atau penguatan struktural. Kita lanjut ke videonya. Di sini kan kita sudah memilih hem tadi, teman-teman. Di sini kita milih bagian tepi di bagian sini, dan kita pilih type-nya, type yang ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan memilih, kan ini kan sudah ada di modul untuk ukurannya. Jadi kita 1M, dan ini kita madepkannya ke arah belakangnya, teman-teman. Nah, kemudian cara seperti itu kita bisa langsung klik edit hem width. Nah, di sini kan di modulnya sendiri kan bagian sininya kan berjarak 2 meter, 2 milimeter. Nah, di sini kita bisa langsung geser saja dari sini ke sini. Nah, terus kita smart dimension untuk bagian ininya, bagian titiknya tadi, teman-teman, dengan ukuran 2 milimeter. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kita tinggal klik bagian panah tadi sini, titik yang ini kita atur terlebih dahulu, kemudian kita smart dimension untuk ukuran yang kita mau. Jika sudah, kita klik selesai. Tapi kan di modulnya kan tidak seperti itu ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggantinya eh, di bagian custom reliefnya agar tidak terjadi bolongan di sini ya, teman-teman. Di sini kita akan cuman melipatkan saja dengan kita klik
di bagian sini dan kita pilih bagian tier. Nah, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bikin plan baru di right plan, kemudian kita bisa mirror atau di copy saja. Kita lebih tepatnya di mirror ya teman-teman. Setelah di mirror, maka akan seperti ini. Kedua sisinya akan terdapat hem. Di sini kita langsung hapus saja untuk bagian buletannya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Dengan massa 138,13. Terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.